Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Yulia Tera Putri, NPM 2006 599 884, jurusan okupasi terapi semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan ROM atau range of motion. Range of motion atau ROM adalah suatu teknik dasar yang digunakan untuk menilai gerakan dan untuk gerakan awal ke dalam suatu program intervensi terapeutik. Gerakan dapat dilihat sebagai tulang yang digerakkan oleh otot ataupun gaya eksternal lain dalam ruang geraknya melalui persendian. Bila terjadi gerakan, maka seluruh struktur yang terdapat pada persendian tersebut akan terpengaruh, yaitu otot, permukaan sendi, kapsul sendi, fasia, pembuluh darah, dan saraf. Gerakan yang dapat dilakukan sepenuhnya dinamakan range of motion atau ROM. Untuk mempertahankan ROM normal, setiap ruas harus digerakkan pada ruang gerak yang dimilikinya secara periodik. Faktor-faktor yang dapat menurunkan ROM yaitu penyakit-penyakit sistemik, sendi, neurologis, ataupun otot, akibat pengaruh cedera atau pembedahan, inafiksitas atau imobilitas. Dari sudut terapi, aktivitas ROM diberikan untuk mempertahankan mobilitas persendian dan jaringan lunak untuk minimalkan kehilangan kelentukan jaringan dan pembentukan kontraktur. Teknik ROM tidak termasuk peregangan yang ditujukan untuk memperluas ruang gerak sendi. Jenis-jenis latihan ROM. Yang pertama ada Passive ROM atau PROM, Active ROM atau AROM, Active Assisted ROM atau AAROM adalah jenis AROM yang mana bantuan diberikan melalui gaya dari luar, apakah secara manual atau mekanik, karena otot penggerak primer memerlukan bantuan untuk menyelesaikan gerakan. Keterbatasan latihan ROM. Yang pertama Passive ROM. PROM tidak dapat mencegah atrofit otot, meningkatkan kekuatan dan daya tahan, membantu sirkulasi. Yang kedua ada Active ROM. Untuk otot yang sudah kuat tidak dapat memelihara atau meningkatkan kekuatan, tidak akan mengembangkan keterampilan atau koordinasi kecuali dengan menggunakan pola gerakan. Diksi dan hal-hal yang harus diwaspadai pada latihan ROM. Latihan ROM tidak boleh diberikan apabila gerakan dapat mengganggu proses penyembuhan cedera. Gerakan yang terkontrol dengan seksama dalam batas-batas gerakan yang bebas nyeri selama fase awal penyembuhan akan memperlihatkan manfaat terhadap penyembuhan dan pemulihan. Terdapat tanda-tanda terlalu banyak atau terdapat gerakan yang salah, termasuk meningkatkan rasa nyeri dan peradangan. ROM tidak boleh dilakukan bila respon pasien atau kondisinya membahayakan atau life-threatening. PROM dilakukan secara hati-hati pada sendi-sendi besar, sedangkan AROM pada sendi ankle dan kaki untuk meminimalisasi venostasis dan pembentukan trombus. Pada keadaan setelah infak miokard, operasi arteri koronaria, dan lain-lain, AROM pada ekstremitas atas masih dapat diberikan dalam pengawasan yang ketat. Prinsip-prinsip penerapan teknik ROM. Pemeriksaan, penilaian, dan perencanaan pelakuan. Pemeriksaan dan penilaian kelemahan pasien ditentukan prognosis, pencegahan, serta rencana intervensi. Tentukan kemampuan pasien untuk mengikuti program, tentukan seberapa banyak gerakan yang dapat diberikan, tentukan pola gerak ROM, pantau kondisi umum pasien, catat serta komunikasikan temuan-temuan serta intervensi, lakukan penilaian ulang, serta modifikasi intervensi bila diperlukan. Penerapan teknik ROM untuk mengendalikan gerakan genggamlah ekstremitas di sekitar sendi. Apabila persendian terdapat nyeri, modifikasi pegangan. Beri penunjang bagi daerah yang memiliki integritas struktural yang lemah, misalnya tempat patahan atau segmen yang mengalami kelumpuhan. Gerakanlah segmen di seluruh ruang gerak yang bebas rasa nyeri hingga sampai terdapat resistensi atau tahanan jaringan. Lakukan gerakan dengan lembut dan beri rama 5-10 repetisi. Pada PROM, gaya untuk gerakan adalah berasal dari eksternal terapis atau mesin. Tidak terdapat resistensi aktif dari penderita. Gerakan dilangsungkan di dalam ROM yang mana terdapat rentang gerak tanpa adanya nyeri atau gaya yang dipaksakan.
Pada AROM, peragakan gerakan yang diinginkan kepada penderita dengan menggunakan PIROM. Kemudian mintalah kepada penderita untuk melakukan gerakan tersebut. Beri bantuan bila dibutuhkan. Bantuan dibutuhkan pada gerakan halus atau terdapat kelemahan. Gerakan dilakukan pada ruang gerak sendi yang tersedia. Depression, downward or inferior movement as is returning to normal position, seperti contoh pada berikut. Forearm pronation, posisi pasien nilai 3-5 adalah duduk pendek, lengan di samping, siku ditekuk hingga 90 derajat dan lengan bawah diposisikan dalam posisi supinasi. Nilai 2 adalah duduk tingkat dengan bahu berbentuk antara 45 derajat dan 90 derajat dan siku tertekuk hingga 90 derajat. Lengan bawah dalam posisi netral. Nilai 1-0 duduk pendek, lengan dan siku dilipat seperti pada nilai 3. Posisi terapi nilai 3-5 berdiri di samping atau di depan pasien, satu tangan menopang siku pasien, dan untuk menahan pegang lengan bawah pada permukaan penuh pergelangan tangan. Nilai 2 dukung dengan uji dengan melangkup tangan di bawah siku. Nilai 1-0 sangga lengan bawah tepat di bagian distal siku sebagai contoh berikut. Cara untuk melakukan tes, yang pertama instruksi kepada pasien harus diberikan dalam bahasa yang dipahami pasien dengan lebih jelas. Dari pasien supinasi mulai pronasi sampai telapak tangan menghadap ke bawah. Gerakan perlawanan yang diterapkan oleh terapis ke arah supinasi. Untuk menguji grade 3 tidak diberikan resistensi. Untuk grade 4 diberikan resistensi minimum dan untuk kelima resistensi maksimum diberikan. Lengkapi rentang gerak yang tersedia dan tahan resistensi maksimum untuk tingkat 5. Lengkapi rentang gerak yang tersedia dan tahan resistensi sedang hingga minimum untuk tingkat 4. Lengkapi rentang gerak yang tersedia tanpa hambatan. Untuk grade 1, palpasi pronatal teres di atas sepertiga atas permukaan volar lengan bawah pada garis diagonal dari pembirus medial humerus ke bawah lateral.